Dengarkan bersama uraian ceramah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SH, SAG, MSI, PhD, dan sekaligus pada saatnya nanti kami mohon untuk langsung memimpin doa bersama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita untuk keberkahan, kelancaran dan kesuksesan acara pada malam hari ini dan juga untuk keselamatan kita bersama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar ketika khutbah Jumat. Apabila ada pengumuman di kantor bupati, harus diulang-ulang pengumuman tersebut, berarti pengumuman itu sangat penting. Kalau ada ayat yang harus diulang dan diperdengarkan setiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Jangan juga kau lihat-lihati janda. Berarti yang jadi masalah bukan matinya. Yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan, wahai masyarakat di Kabupaten Bima, hati-hati kalian. Agamamu Islam, ngakumu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak Islam? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja dia makan barang haram. Contoh aja ini, jangan kau marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga di Bima. Belem-belem. Sabung ayam, sembunyi, didapat sama polisi. Ini judi ilegal. Kejar sama polisi, jangan lari. Masih lari juga. Kejar, tidak bisa dikejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga itu polisi besar perutnya tuh. Tapi bukan polisi Indonesia, itu polisi film India. Polisi Indonesia gagak. Coba lihat Pak Kapolres. Dikejar, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit.
Tembak 1 kali, dor, masih lari. Tembak lagi 2 kali ke langit, dor, masih lari. Tembak 3 kali, dor, terpaksa ditembak kakinya. Tembak kakinya, tung, kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Saya tanya teman ke polisi, bagaimana caranya itu kepala kakinya kau tembak, kenapa kepalanya dia kena? Nah, jauhnya jaraknya itu. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Cowok, jangan kau musuh polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Dek, hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Satpol PP. Dia ketemu. Ayo, bapak-bapak, rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Bapak cari siapa? Siapa? Pak Imam. Tidak apa. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Dan kita bisa tablik akbar malam ini karena diizinkan polisi. Kalau polisi tidak diizinkan kamu, tidak jalan acara. Tiba-tiba polisi bilang tidak boleh kumpul. Wah, bilang itu Taufiqul Hidayah. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Iya toh? Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi, bersinergi membangun Bima. Ya. Tapi ada polisi nakal, Ustaz. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kata polisi, saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya pembohong apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu kalau polisi sudah marah sama kau, dia carikan kau pasal. Makanya jangan musuh polisi. Iya toh? Ya. Itu tadi polisi film India. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilcaleg, jangan Islam pilkada. Coba seandainya mau pil caleg ini, banyaknya caleg datang. Biar tidak diundang naik semua di panggung. Itu kalau mau dicoblos. Sekali sudah dicoblos, tidak ada yang hadir. Ada begitu di Bima? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih ya? Makanya jangan kau pilih yang pembohong. Oh, kalau mau dipilih dia pasang balihonya, kepalanya di bawah. Siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu. Islam pencitraan namanya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan ternyata malam ini banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu mengalihkan perhatian. Apa kau rekam? Gambarmu kabur. Suara tidak jelas, maka lebih baik simpan HP-mu, konsentrasi dengar ceramah. Selama kau pegang HP-mu pasti tidak konsentrasi. Simpan dulu HP. Yang pegang HP itu temannya setan.
Kalau sudah dikasih tahu juga, belum juga dia matikan HP-nya, bukan lagi temannya setan, dia sudah nenek moyangnya setan. Woi, simpan dulu HP bro, jaga kok. Jangan dulu ada siaran langsung, jangan dulu siaran langsung. Apalagi kau syuting Pak Kapolres, kasihan dia. Simpan HP, oke? Bismillah. Tidak ada yang rekam, bisa? Bisa? Ayo, saya tahu orang Bima itu sangat taat sama gurunya. Saat dengar ulamanya. Ayo simpan HP-nya. Saya mau rekam Ustaz. Itu ada teman saya yang rekam. Gambarnya nanti bagus, terang, suaranya jernih. Saya mau nonton Ustaz. Gampang, buka nanti di YouTube. Dasat Latif, tulis Bima sudah muncul. Gambarnya jelas. Jangan ada yang siaran langsung. Nanti ada keseleo mulut saya, viral lagi. Simpan ya. Ibu-ibu yang tetap pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bapak-bapak senangnya. Simpan dulu, tolong simpan dulu ya. Oke. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita yang pacaran. Pergi pengacara malam minggu pacaran, katanya pacaran syar'i. Fred, ada pacaran syar'i silakan. Jangan duduk sama cowokmu. Duduk baku pegang-pegang tablik akbar. Siapa ajar kok? Simpan dulu deh HP, simpan. Jangan ada rekam. Minta tolong. Jangan ada yang merekam dulu, bisa ya? Bisa? Nanti terakhir baru caranya, Ustadz saya mau dengar ceramahnya Pak Ustadz. Ada caranya, paling gampang. Nanti terakhir. Ya, bisa? Bisa? Oke. Faqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bayangkan adik-adik, 1 juta jari-jari. Adik-adik berapa jari-jarimu? 10. Cacat itu. 20 ada kakimu. Masa kaki tidak ada jari-jarinya? Ya, ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air ketika hujan? Ada? Pak Satpol bisa catat air hujan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Banyak, barang-barang jatuhnya dan laju, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak kucatat. Makanya Allah kasih saya begitu banyak jari. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak dari jumlahnya air hujan. Kenapa? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan, berkumpul di masjid, berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun, maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah kepada Nabi, karena di situ Allah lebih banyak pahalanya daripada air hujan. Maka saya mau ajak selamat. Bisa? Coba ini sound systemnya, teknisinya. Tutup eho-nya bos, tutup eho, nggak usah pakai eho. Cek. Bassnya kau turunkan. Cek. Treble-nya kasih full. Cek. Oke. Ayo kita selawat bareng-bareng. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan Bima daripada laki-lakinya. Bisa? Bisa? Nah, maka yang berjenis kelamin laki-laki, kau diam dulu.
Yang perempuan dulu kita dengar, maka bingunglah yang bencong. Lagi-lagi diam, dengar dulu ibu-ibu. Yuk. Nah, dipimpin oleh Ibu Bupati. Ayo dengar, ayo mari sama-sama yang ibu-ibu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Itu bukan kencang, itu namanya sahdu. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon sama laki-laki, ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana rendah nafsu sama kamu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, kan? Lagi ngapain? Camleda. Coba kalau kau ditelepon sama cowok, tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di kantor. Lagi bikin apa kau tanya-tanya? Tidak diteleponnya, lagi kau besok itu. Sangarnya ini. Waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, kita dengar laki-laki. Ayo, yang berjenis kelamin laki-laki. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, kencangkan suara, ayo. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, mantap. Kalian semua, kita dengar di atas panggung. Dan ya gaya-gaya di sini tidak dengar selawatnya. Ayo Pak Kapolres. Ini mau poligami. Ayo bareng-bareng semua, ayo cewek, cowok, bencong. Ayo bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, mudah-mudahan kecintaan kami kepada Rasulmu Allah angkat corona jauh-jauh. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kita sekarang bisa tablik seperti ini? Karena kita sudah banyak yang sudah vaksin. Kalau kamu tidak vaksin, maka kamu tidak bisa kemana-mana. Ada rezeki, nanti bulan 12 atau bulan 1 sudah buka umroh. Mau pergi umroh, kau diumrohkan sama Bupati, tapi kau belum vaksin, tidak boleh kau ke sana. Pemerintah Saudi tolak kamu, boleh kau bawa penyakit. Maka piko vaksin besok. Ya ketawa, saya serius ini. Cewek, dengar baik-baik. Kalau ada cowok yang lamar kamu, minta kartu vaksinnya. Itu syarat sekarang. Nanti kau sudah dinikahi, dibawakan kau virus di rumahmu. Dan adik-adik sekalian yang mau sekolah tinggi-tinggi keluar dari Bima, mau ke Jakarta dapat beasiswa, mau ke Makassar dapat beasiswa, mau ke Timur Tengah dapat beasiswa. Tapi kalau kau tidak vaksin, tidak boleh kau terbang. Itu syarat. Kenapa Ustaz Dasar bisa sampai ke sini? Karena saya sudah vaksin. Kalau saya tidak vaksin, meskipun saya ustaz, meskipun kuat doa, meskipun tahajud tiap malam, tapi begitu mulai pasti, mana surat pastinya Pak Ustaz? Tidak ada, mohon maaf, kau mundur. Meskipun kau hafal Quran, corona tidak kenal hafal Quran. Maka datanglah vaksin. Oh, ada chipnya Ustaz. Chip itu di handphone.
bukan di sini. Kenapa ada kita lihat Ustadz melengket? Itu melengket karena banyak dakinya. Dan saya sudah coba, begitu saya belum vaksin, saya tempel, menempel betul. Kenapa? Karena di sini ada lemak dengan koin pasti menempel. Kalau vaksin merusak, maka matilah semua tentara dan polisi Indonesia. Kenapa? Mana ada polisi dan tentara belum divaksin? Semua sudah divaksin. Mana ada PSN belum divaksin? PASN. Kenapa? Kalau dia tidak vaksin tidak didapat gajinya. Vaksin. Negara, masa ada negara mau hancurkan negaranya? Maka adik-adik yang belum vaksin, vaksinlah. Vaksin tidak vaksin pasti mati. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan pasti mati. Mana kenapa kita makan? Karena ikhtiar kita agar bisa tetap hidup. Tapi biar kau makan 10 karung, kalau tiba ajalmu pasti mati. Biar kau vaksin 10 kali, tiba ajalmu pasti mati. Lalu kenapa kita vaksin? Upaya kita agar kita tidak kena corona. Jelas? Dan enaknya sekarang vaksin gratis, tidak berbayar. Nanti kalau sudah mulai banyak sudah kau mau divaksin lagi sudah dibayar bos. Dia bilang pemerintah sudah mau dikasih gratis, kau kepala batu sekarang kau bayar. Yang ketawa saya serius ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Bupati Kabupaten Bima beserta Ketua DPR dan Wakil Bupati. Sepanjang saya ceramah barusan ini, bupatinya ibunya, anaknya Ketua DPRD-nya. So, jago tahu ini. Jadi ini anak mengawasi ibu, biasanya ibu mengawasi anak. Hebat ini orang Bima. Yang kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Bima, Bapak AKBP 2 bunga-bunga. Itu AKBP, naik sedikit kombes 3 bunga-bunga, naik sedikit bintang 1, bintang 2, bintang 4, pasti pensiun. Jadi jangan sombong ketika jadi Kapolres. Kapolres saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Nah, Satpol PP saja tidak boleh sombong, apalagi kau security. Security saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Maka jangan sombong. Ustadz sombong, oh tidak boleh Ustadz sombong. Kenapa Ustadz sombong tidak boleh? Ini Dasat Latif. Kau tahu kenapa dia hebat? Karena ada yang nonton. Saya di sini ceramah menggebu-gebu 2 jam, hebat ceramah, tidak ada yang nonton. Lewat Kapolsek, sudah lama itu gila Pak Ustaz. Maka jangan sombong, tidak ada orang suka orang sombong. Ya? Bapak Dandim yang saya hormati. Saya lupa kalau 2 bunga apa? Apa kalau Dandim? Letkol, Letnan Kolonel. Dan Bapak Ibu saya tidak sebut namanya satu demi satu, karena kalau saya sebut saya tidak ceramah, habis waktu. Seperti tadi ketua panitia disebut semua dulu. Ya ada yang lupa. Bapak Ibu tokoh perempuan yang saya hormati, tokoh pemuda yang saya hormati. Ada satu tokoh yang kau tidak ingat, tokoh kelontong. Dan kita hormati pula adinda kita, kakak kita, saudara kita, Ustadz Samsuri, yang telah mengharumkan masyarakat Bima nomor 1 waktu di Turki. Ketemu Tawah Erdogan, ketemu Erdogan cipika-cipiki. Tawah masih kecil waktu itu, sekarang sudah berjenggot. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, acara ini diprakarsai oleh komunitas pecinta Al-Quran. Adik-adik tahu enggak sebelum turun Al-Quran? Saya kasih ilustrasi sederhana sebelum turun Quran. Di Arab disebut jahiliyah. Apa ciri-ciri jahiliyah waktu itu? 1, 4 Tuhannya. Jahiliyah Tuhannya 4.
Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Dan Tuhannya dibikin berdasarkan status ekonomi. Yang kaya sekali dia bikin Tuhannya dari emas. Dibikin kepalanya, dibikin kakinya, dibikin perutnya, lalu disembah. Yang agak dibawa kaya, agak kaya sedikit, dibikin dari perak, perunggu, dan besi. Bawanya lagi, dia bikin dari kayu yang mahal atau batu yang mahal. Miskin, dia bikin dari tepung terigu yang paling miskin. Tepung terigu diambil, dia bocor dan baru dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin perutnya, dia bikin kakinya. Selesai dia sembah, lapar. Kan tepung terigu tuh roti. Nah lihat Tuhannya. Dia bilang, Tuhan, sudah biku sembah, perutku lapar. Apa boleh buat? Saling pengertian kau. Kau sudah kusembah, sekarang kau yang harus kasih kenyang saya. Maka diambil tangannya Tuhannya, dia makan. Diambil kakinya Tuhannya, dia makan. Bayangkan, sekejam-kejamnya rakyat Indonesia, tidak pernah ada yang makan Tuhannya. Bangsa jahiliyah waktu itu Tuhannya dia makan. Tapi sekejam-kejam, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah waktu itu, tidak ada yang pernah berdoa, ya Allah masukkan saya neraka. Di Indonesia ada yang mengaku artis minta didoakan masuk neraka. Lebih jahil daripada jahiliyah. Kita hadir Islam memperbaiki akhlak yang dungu itu. Apalagi jahiliyah waktu itu, jahiliyah perempuan tidak ada nilainya. Perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan perempuan waktu itu boleh dijadikan bahan judi. Misalnya kau suka istriku, kau bisa boleh kita judi. Kalau saya kalah kau, saya pakai istrimu 2 hari. Boleh waktu itu. Perempuan waktu itu kalau dia lahir dan perempuan, maka bapaknya langsung ambil anaknya masih merah, dikubur hidup-hidup. Dan salah satu sahabat Nabi yang pernah lakukan, dialah Umar bin Khattab. Dia kubur hidup-hidup karena dianggap aib. Dulu orang menyembah berhala, sekarang tidak lagi menyembah berhala. Saya yakin tidak ada lagi sekarang yang sembah-sembah patung di Bima. Tapi saya curiga bukan patung dia sembah, tapi bupatinya dia sembah, Kapolresnya dia sembah. Pejabat-pejabat ini biasa di kantor ibu bupati. Ya, ibu. Ada kepala dinas di sini? Ada? Itu yang suka cari-cari muka itu. Yang barang salah. Siap Bu, sudah betul Ibu. Ya. Tidak laku nih zaman begitu sekarang. Kalau mau kau jadi kepala dinas, tunjukkan kualitas otakmu. Jangan kepala dinas karena tim sukses. Akhirnya apa? Jadi kepala dinas. Ada begitu di sini. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah dia. Ya. Ada di sini anggota polisi. Yang mau kau cari muka sama Kapolres. Kapolres ada mutasinya. Lebih kau jadi polisi yang baik, biar atur Allah yang atur hidupmu. Adik-adik, kecil buat dunia, kecil buat Allah. Jangan sembah manusia. Jangan cari muka sama manusia. Manusia ada kuasanya terbatas, tapi Allah tak terbatas kuasanya. Kau cari muka sama bupati, bupati 10 tahun saja masanya. Sudah itu seperti kita rakyat biasa. Tapi Allah tidak pernah pensiun. Allah maha kuasa. Dan apa yang kau minta Allah bisa kasih kamu. Kamu minta sama manusia, apalagi kalau dia butuhkan juga, tidak mungkin dia kasih kok. Contoh, saya senang HP. Kau datang minta HP sama saya, Ustaz minta HP-mu. Tak mau ya. Kenapa? Saya juga butuh. Allah, apa dibutuhkan Allah kepadamu? Tidak ada. Maka minta kepada Allah. Kecil jadi kepala dinas, kecil jadi anggota DPR. Tapi saya tidak terpilih Ustaz, ada di atasku. Tiba ajalnya meninggal, kau yang naik.
Kecil buat Allah, kecil buat Allah. Jangan kau sembah manusia, sembahlah Allah. Ya, saudaraku yang mau jadi pegawai negeri, jangan kau sogok. Kau lebih baik jadi pedagang kaki lima daripada kau jadi pejabat tapi sogok. Kenapa Indonesia susah sekali bangkit? Padahal kurang apa Indonesia? Lautnya luas, gunungnya banyak, sumber daya alamnya bagus. Tapi kenapa kita masih banyak orang miskin daripada orang kaya? Karena kita kadang-kala milih pejabat mau disogok. Kamu larang pejabatmu korupsi. Kamu jengkel kalau kepala dinas korupsi. Kamu marah kalau anggota DPR korupsi. Kamu marah kalau ada bupati korupsi. Bagaimana mereka tidak korupsi? Mau dipilih dan nyogok. Kampanye, datang kampanye orang, kau bilang apa? Wane piro. Kau ketawa karena kau begitu semua. Coba kalau setiap pilkada, pilkap, pilpres tidak ada sogok, maka lahirlah pemimpin-pemimpin orang-orang cerdasnya Indonesia. Dari Bima kuliah kedokteran ke Jakarta, dari Bima kuliah ke Fakultas Pertanian Unhas, dari Bima kuliah ke UNM Universitas Negeri Makassar. Dia pulang ke kampungnya menjadi ilmuwan, lalu dia masuk ke DPR punya ilmu, jadi dia anggota DPR yang paham pertanian. Jadi dia anggota DPR yang paham ilmu kelautan. Jadi dia anggota DPR yang tahu tentang peternakan. Kenapa? Karena memang orang cerdas masuk. Tapi karena biaya politik mahal. Yang cerdas tidak punya duit. Karena biasa rata-rata yang cerdas itu anak-anak orang kurang mampu. Yang anak-anak orang kaya itu biasanya malas belajar. Akhirnya ditanya, belem-belem. Akhirnya orang-orang cerdas dari Kabupaten Bina, banyak orang cerdas tidak bisa ikut pilcaleg. Kenapa? Tidak ada uangnya kampanye. Akhirnya yang masuk hanya orang-orang yang standar ilmunya di bawah. Makanya besok-besok kalau ada pilkada, jangan kau mau disogok. Kalau kau mau bantu perbaiki negaramu, jangan terima sogok ketika ada pilkada. Gimana caranya? Kau rekam yang datang sogok, lapor Kapolres, Kapolres tangkap dia mereka. Bisa? Itu Al-Quran hadir melarang kalian disogok. Maka pegawai negeri yang masuk pegawai karena sogok, selama kau makan gajimu, selama itu kau makan uang haram. Maka jangan heran anakmu dua, satu pengedar, satu pengisap. Yang cewek dibawa lari hamil. Itu budaya jahiliyah. Maka jangan cari muka sama manusia, sembahlah Allah. Nah, kemudian apalagi budaya-budaya jahiliyah waktu itu, mereka angku sombong. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, bangsawannya jahiliyah waktu itu, Arab-Arab waktu itu. Mereka tahu apa yang disampaikan Muhammad ini benar. Mereka sadar apa yang disampaikan Muhammad barang bagus. Tapi karena mereka katakan Muhammad anak baru kemarin, saya lebih berhak, akhirnya mereka tolak. Kenapa? Karena kesombongannya. Adik-adikku, jangan punya rasa sombong. Bapak-bapak polisi jangan sombong, bapak tentara jangan sombong, ASN jangan sombong, ulama jangan sombong. Allah tidak senang sifat sombong. Ada ustadz sombong? Ada. Mana ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, hanya dia merasa dirinya benar. Maulid bid'ah, masuk neraka. Taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau kau tidak mau maulid, tidak mau Isra Mi'raj, tidak mau taksiyah, kita hormat, kita hargai. Tapi janganlah kau tuduh kami ini orang sesat.
Biarlah kamu tidak mau maulid, kami hormati, kami hargai, tapi jangan kasihan kau tuduh kami orang sesat. Itu ustadz-ustadz yang sombong itu, baru belajar di YouTube 3 bulan, ustadz laptop, tidak pernah buka kitab, baru 2 bulan, habis kuotanya paham agama setengah-setengah, kayak dia saja punya neraka. Oh neraka, kau panitia hari kiamat. Sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah membenci orang sombong. Dan tahu Fir'aun. Fir'aun itu diharamkan masuk surga, abadi dalam neraka, bukan karena dia bodoh, bukan dia karena miskin, bukan dia karena rakyat jelata. Dia raja, dia orang kaya, dia pejabat tinggi, dia cakep, tapi sombong, haram masuk surga. Orang kaya, kata Allah dalam Al-Quran, ada 3, dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan. Satu diantaranya kata dalam hadits qudsi, al-ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat jabatan sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, iyalah pantas dia sombong, dia wali kota, pantas dia sombong, dia kapolres, pantas dia sombong, dia kaya, masih ada jalannya dia sombong, ya wajar dia pejabat. Tapi kalau kau sudah miskin, pengangguran, jelek mukamu, busuk ketekmu, kau sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan silakan. Ya, jangan sombong. Bapak-bapak polisi, jangan sombong. Gaspol. Rem-rem sedikit. Ya, jangan sombong. Ya, nah, sudah. Setelah itu, itulah gambaran. Banyak sebenarnya gambaran karena waktu terbatas. Maka ayat pertama turun. Iqra. Turunlah Quran. Ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama turun, Iqra, baca. Baca ilmu kelautan, baca ilmu struktur tanah, baca ilmu pertanian, baca ilmu kehutanan, baca ilmu teknologi dan lainnya. Baca. Semua kau baca. Dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan. Baca ilmu pertanian, setelah kau baca, angkat nama Tuhan. Baca ilmu pertahanan keamanan, jadi polisi, jadi tentara, baca itu, setelah itu muliakan nama Tuhan. Baca apa saja. Maka adik-adik sekalian, ini ayat menunjukkan kita umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, Imam Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi, anak mantunya juga Nabi, sahabat juga yang masuk Khulafaur Rasyidin. Nabi akui Ali bin Abi Thalib paling cerdas dari semua sahabat beliau. Ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih yang ada di depan saya, kalau disodorkan kau iPhone 13 dengan kitab Durratun Nasihin, kau pilih mana? Kitab. Pencitraan. Ali ditanya, Ali kau pilih harta atau ilmu? Dengan mantap Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu yang tidak dimiliki oleh kalau kau punya harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Saya punya duit 5 juta, saya kasih masuk kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang bele-bele. Kasih masuk bele-bele, sudah itu digembok. Bele-bele, saya mau keluar kamar, saya kasih masuk di lemari. Gembok lemari. Sudah 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi pintu kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh itu uang. Ya. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati, Pak Wakil Bupati,
Bu Bupati di rumah beliau dijaga sama Satpol PP. Kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi bupati kalau beleng-beleng. Dengar sambutannya tadi. Dengar sambutan tadi bupati. Suaranya menandakan keibuan. Enak didengar. Keibuan. Dan tidak panjang-panjang. Ada juga itu pejabat kalau dia sambutan panjang sekali. Nah bukan dia ditunggu. Dijelaskan juga maulid. Nah bukan kau pembawa hikmah maulid. Ada juga ibu, namanya ibu, Masya Allah, pengertian, Alhamdulillah. Dan mau lihat prestasinya ibu, lihat anaknya. Kalau anaknya baik, berarti ibunya berhasil. Ada orang sukses, anaknya berantakan. Ya, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Kata Ali yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang kaya, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Pergi Makassar, bingung dia. Sampai dia ejala itu, dia baru belajar membaca, diajar sama anaknya. PEP tambah PEP, SO so, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Karena dia lihat gambar. Sampai di Makassar dia dibelikan es krim. Tahu es krim, Dek? Itu es lembe-lembe. Kan itu es krim itu kan kayak ada asapnya tuh. Dia makan es, dia tiup. Karena dia lembe-lembe. Dia masuk ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun, terbuka. Ada tulisannya di atas, open. Dia bayangkan pembikin kue di kampungnya. Open. Besarnya pembikin kue. Hebatnya di Makassar, besar sekali pembikin kuenya. Tiba-tiba terbuka, open. Wih, besar. Masuk orang Tionghoa. Orang Tionghoa kampung putih tuh. Dia teriak, weh, dah kau masuk nak. Panas, panas, panas. Dah kau masuk, bahaya, bahaya. Masuklah ini orang Tionghoa, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Hitam, dia bilang, keriting dia. Saya bilang, memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Ini bahayanya. Lah yang masuk yang keluar. Ini kalau orang dongok. Makanya kau biar banyak duitmu. Kalau kau dongok, susah hidupmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Sekarang orang mahal, tidak mau ping penerbang. Kenapa? Mahal pesawat, mahal tiket Ustaz. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kemana-mana saja saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Belikan saya. Kalau tidak mau, tidak usah, saya tidak pergi situ. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Gara-gara apa? Ilmu. Dulu. Waktu saya kecil, SD di kampung saya asli kampung. Lewat pesawat. Kita kejar kapal lalutu. Bahasa Bugis kapal lalutu, kapal terbang. Kapal lalutu. Kejar. Sampai karena kita lihat got, masuk kita di gotnya. Saya bilang dalam hati, bisa gitu saya nanti naik pesawat. Saya bilang waktu itu, bisa gitu saya nanti naik pesawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang capek saya naik pesawat. Dibayarkan pula. Bahkan naik pesawat pribadi, antar jemput. Pernah sering saya diantar jemput pergi khutbah. Cuma berdua saya di atas pesawat. Gara-gara apa? Bukan karena saya gagah, tapi karena saya punya ilmu. Maka adik-adik belajar, kau belajar. Biar kau jelek, tapi kalau kau punya ilmu, kau akan jadi orang berwibawa.
Saya ini ceper. Ibu Bupati tadi bilang kecil aja orangnya ini. Cuma ndak mau bilang lagi jelek juga. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kasih kumpul orang anak muda di samping saya yang cakep, gagah, harum, keren. Tapi mana ketemu ibu-ibu? Saya diminta foto, Ustaz, foto Ustaz. Nggak lihat. Penuh pesona. Cuma ibu-ibu kalau foto suka minta ulang-ulang Ustaz, ulang. Kabur Ustaz, ulang dalam hatiku. Mukamu yang kabur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Coba lihat, orang-orang di atas ini orang punya ilmu. Kalian ya dibawalah kau duduk bersila. Coba lihat tadi, saya datang terlambat. Terlambat, mestinya kalau tidak punya ilmu terlambat di belakang kok. Saya meskipun terlambat, di atas Pak Ustaz, di atas kursi, makan pisang, kacang seperti Pak Dandim. Kenapa? Karena punya ilmu. Maka jangan pernah kau tidak sekolah adik-adikku yang di Bima, karena kau bilang orang tuamu miskin. Demi Allah orang tuamu miskin, Tuhanmu maha kaya. Jangan kau pernah jauh kampungku Ustaz, tidak bisa. Tidak ada yang jauh bagi orang yang punya cita-cita. Belajar kalian. Dan hebatnya orang-orang Bima, saya banyak mengajar anak-anak Bima. Saya dosen di Unhas. Hebatnya anak-anak Bima kalau pergi merantau, dia tinggal di masjid. Takbir. Dan cita-cita paling tinggi masyarakat Bima biasa selalu mau jadi guru. Maka kau belajar. Belajar. Allah janjikan orang yang belajar diangkat derajatnya. Saya kalau lihat ibu bapak saya orang miskin, tidak mungkin saya bisa tinggi sekolah. Dedek dengar tadi gelarku. Oh, jarang-jarang seperti itu. Bener bos, dengar tadi namanya Doktor Dasat Latif, Esos, SAG, MSI, PhD. 5 gelarnya. Bukan. Apa sebabnya? Karena saya memang hobi sekolah. Orang tuaku miskin, tapi dia bilang bapakku enak. Tomatoamu kasiasi, bahasa Bugis. Tapi pungalatala sobi. Enak. Bapakmu miskin, tapi Allah maha kaya. Tidak ada keluargamu pejabat, tapi kalau Allah tolong kau tidak ada yang mustahil. Nah sekolah, belajar. Ini yang pertama pesan Quran, belajar. Yang kedua, adik-adik sekalian, kalau kau sudah belajar dengan baik, akhlak dimuliakan. Biar tinggi ilmu, biar tinggi jabatan, kalau kau tidak punya akhlak, tidak ada nilaimu di sisi Allah. Maka banyak saya lihat adik-adik tinggi bacaannya, hebat Qurannya, tapi ketika duduk berjamaah sama orang tua kadangkala dia tidak punya adab. Mana itu biasa di masjid toh. Kita dulu kalau kita tahu diri, kita anak-anak ya di belakang, kasih orang tua di depan. Sekarang mentah-mentah baru belajar agama 2 hari, 2-3 bulan, masuk di depan. Duduk di samping, paling depan, karena dia bilang saf paling depan, paling utama. Tapi itu bagus. Tapi tolong kalau kau sudah sholat, jangan kolangkalang-langkai orang. Ada kan begitu yang katanya tidak ada diajarkan Nabi doa bersama. Oke, kalau kau tidak mau doa bersama, tidak usah. Tapi jangan kolangkalang-langkai orang, itu adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri. Kalau kau tidak mau, jangan kau di depan, di belakang kau. Kalau kau tidak mau berdoa bersama, oke, tidak usah kau doa bersama. Tapi hargai orang yang lagi zikir. Dia lagi berusaha menyambungkan hatinya dengan Tuhannya, lalu kau langkah-langkai. Di mana kau belajar adab? Puncak dari semua ilmu adab. Maka adik-adik banyak bacaan, tinggi hafalan, bagus dia punya hafalan, bacaannya baik, tapi rendah adabmu. Tidak ada. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi?
bukan mencerdaskan kehidupan bangsa saja, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Makin tinggi ilmumu, makin rendah hatimu. Pepatah kita orang dulu mengajarkan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal illa qalila. Dek wale kupat disinga kecuali cek dek ini. Tidak kuberikan kau ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan? Rendah. Jangan kau sombong. Jangan kau akhlak buruk, terutama kepada orang tua. Ada sekarang anak-anak mentang-mentang tinggi sekolahnya, menghafal Quran dari Timur Tengah, berbeda dengan bapaknya. Bapaknya mau taksiyah, dia dapat ilmu yang tidak mau taksiyah. Dia bilang, apa ini orang tua, sesat kamu. Kamu yang sesat, bos. Dari mana kau belajar agama, orang tuamu kau bilang sesat? Dijualkan kau sawah bapakmu. Bapakmu jadi nelayan bertahun-tahun supaya kau bisa ke Timur Tengah sekolah. Setelah kau pulang hanya berbeda manhaj, berbeda metode dakwahmu sehingga kau kafirkan orang tuamu. Orang begini dicabut berkahnya ilmu. Adab, sopan santun, makin beradab makin baik. Adik-adik, kalau kau mau sukses, muliakan orang tuamu. Ada orang hormat betul sama kepala dinasnya, kurang ajar sama bapaknya. Dia cium tangannya pejabat, sama bapaknya tidak pernah cium tangan. Adab, muliakan. Tetangga kita punya adab. Bagaimana adab bertetangga? Jangan kau ganggu. Kalau kau tidak bisa kasih duit, jangan kau rusak perasaannya. Kalau tidak bisa kau bersedekah dengan membangunkan dia rumah, memberikan dia duit, memberikan dia makanan, maka sedekah dengan tidak mengganggu perasaannya tetanggamu. Itu akhlak. Bagaimana akhlak bertetangga? Coba dengar akhlak bertetangga. Itu Nabi mengajarkan, kalau kau bertetangga dan kau tanam mangga di sini, ada pohon kau tanam, lalu dahan rantingnya menyeberang ke pagarnya tetangga, maka yang menyeberang haknya tetangga, bukan hakmu. Meskipun kau punya itu mangga. Saya ditanya mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang, Ustaz? Nah, itu saya tanya sama Kapolres. Nah, itu adab. Nah, berikutnya inti sembah Allah. Kul huwallahu ahad. Sembah Allah. Dan puncak penyembahan kita kepada Allah itulah sholat 5 waktu. Tidak ada gunanya kalian datang tablik seperti ini. Tiap malam kalian tablik, tiap malam putar ceramahnya Ustaz Dasar, tapi kalian tidak sholat, tidak ada gunanya. Ada biasa pemuda bilang, oh tidak penting sholat, yang penting itu hatimu dong. Biar kau tidak sholat, yang penting hatimu. Kalau orang tanya begitu, tanya siapa nabinya? Siapa nabinya? Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling akhlaknya paling mulia. Beliau tetap sholat. Apa biasa membuat orang tidak sholat? Ada yang malah sholat di sini bilang, ayo, apa alasan ku tangkis kau ini malam? Apa? Jangan ketawa, serius orang ini. Apa alasan tidak mau sholat? Cantik Ustaz, gagah Ustaz. Ada kalangan gagah Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf dites kegagahannya. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang, dikasih bawang, dikasih pisau, lewat Nabi Yusuf. Begitu gagahnya Nabi Yusuf, semua orang terpesona, dan tanpa dia sadari begitu terpesonanya, dia terhipnotis dengan gagahnya Yusuf. Dia iris tangannya, dia tidak rasa. Ada yang bisa begitu gagahnya? Jangankan teriris, bau ketek aja kita bisa rasa. Ya, Nabi Yusuf gagah tetap beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Adakah kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kamu baru sakit gigi, sariawan. Kalau salat sariawan lah kau. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Tapi kan saya lagi di tengah laut Ustaz, lagi tangkap ikan, saya tidak tahu di mana kiblat. Kau lihat di mana matahari terbenam menghadap ke sana lah kau.
Oh sana, sudah. Allahu Akbar. Tiba-tiba goyang perang. Tak usah juga kau goyang. Mana saja kalau begini perahu itu. Nah, Allah Maha bijaksana. Yang ketawa serius orang ini. Ustaz, saya tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal mata yang digerak-gerakkan. Itu sholat pakai isyarat. Saya tidak bisa Ustaz. Sholat dalam hati. Bagaimana sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat mulai takbir sampai salam kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca dalam hati, dalam hatimu itu doa sujud. Selesai. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Tapi kan kita lagi perang Ustaz, kita tentara lagi perang. Allah kasih lagi keringanan namanya salat khauf. Salat dalam keadaan takut, perang, boleh. Bagaimana caranya Ustaz? Saf pertama 5 orang depan, saf kedua 5 orang depan. Ya saf pertama dulu selesaikan salatnya. Yang di belakang siapkan senjata. Selesai yang di depan, yang di belakang lagi, yang di depan lagi siapkan senjatanya. Itu salat. Begitu pentingnya salat. Cuma yang banyak biasa sholat, ibu-ibu tidak sholat gara-gara apa? Haid. Oh datang bulan. Sekarang tidak sholat, lagi mens. Sekarang tidak sholat, halangan. 3 kali 1 bulan. Lembele. Dia bilang suaminya biasanya cuma 5 hari. Ini kok sudah 7 hari belum sholat. Belum bersih pak. Kok bohong? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau kasih lihat dong. Iya toh. Apalagi biasa perempuan banyak yang sholat gara-gara make up, pesta pengantin, mukanya coklat, biru, krem, abu-abu, kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Ada lagi lebih-lebihnya sedikit di sini. Kenapa ada lagi lebihnya? Dia bilang seperti artis Korea. Artis Korea baru didomput tinggal lah. Iya tahu. Oh jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Ada tuh yang dikasih dulu, ada dikasih tali-tali, dia lipat, baru dia ikat di lehernya. 3 lapis coklat, biru, krem, gak kasih miring. Ada kering-kering kayak pohon-pohon di belakang. Bajunya sempit, dia ikat lehernya, roknya sempit. Jalanlah dia pergi pengantin. Beleng-beleng. Tiba sholat dia bilang suaminya, "Piko sholat bu." Kau tidak sadar kau ini pak? Sadar, saya suruh kau pergi sholat. Saya sudah jualkan kau saw pergi haji, malah kau tidak sholat. Sadar kau pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Banyak kan begitu? Sholat. Tidak ada alasan bagi mereka tidak sholat. Adik-adikku yang malah sholat sebagai motivasi dan ancaman buat kalian. 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Situ Allah jelaskan 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kau 1 hari di neraka. Berapa sih 1 hari di neraka Ustaz? 1000 tahun dunia. Jadi kalau kau tidak sholat subuh tadi subuh, 1 hari kau diparkir. Apalagi kalau cuma hari Jumat saja sholatmu. Berapa hari? Hari Jumat saja paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Mau ke masuk surga nenekmu punya. Kau kira ada orang dalam bisa urus kamu? Sholat. Ngeri pak yang tidak sholat. Saya biasa ngeri pak. 1 kali tidak sholat 1000 tahun kau dibakar di neraka. Dan bagaimana panasnya di neraka kata Nabi? Yang paling ringan diletakkan kerikilnya neraka di kakimu, saking panasnya mendidih sampai ke otakmu. Itu yang paling ringan. Hati-hati. Ada polisi ditugaskan ke Papua tidak nyaman, masih ada pilihanmu. Apa? Pensiun dini. Apa pilkada pegawai negeri di salah yang dia dukung, kalah yang didukung, yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan apa? Pensiun dini. Tapi demi Allah kalau kalian mati tidak punya persiapan masuk di kubur, senang tidak senang tinggal kau di situ. Tak boleh kau keluar lagi. Kalau kau keluar lari semua satu kampung. Kalau saya lihat ada orang meninggal tidak pernah kita lihat sholat,
Instagramnya semua soal aurat, Instagramnya cuma memaki-maki. Ngeri Pak. Kalau Bapak merantau ke Jakarta tanpa bekal sudah pasti kau menderita. Pergi Jakarta tidak punya duit, tapi masih agak bisa di Jakarta, masih bisa kita cari mes Pemprov NTB, kita datang ke sana. Bagaimana kalau Anda masuk ke kubur, tak ada sholat, tak ada persiapan, semua amalmu dihapus. Begitu orang meninggal, datang malaikat, marah muka, siapa Tuhanmu? Kaget dia, tunggu dulu, orang baru datang. Karena waktu di dunia suka dia berdebat. Mana buka siapa Tuhanmu? Kaget dia tak jawab ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya sholat Ustaz, tapi rasa-rasanya kok hidupku tidak pernah lepas dari masalah. Koreksi sholatmu. Barangkali kau sholat tapi sholatmu main-main. Allahu Akbar. Alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa ajar kau sholat begitu? Iya toh? Allahu Akbar. Dia baca semua pengumuman di masjid. Keadaan keuangan masjid keadaan. Allahu Akbar, cari duit. Tadi uang 100.000, 50.000 beli pulsa, 30.000 beli bensin. Mana yang di 20.000? Allahu Akbar, belum didapat. Allahu Akbar. Begitu salam, oh di bawah sadel. Tidak sholat ini, kau cari uang. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua. Ya, saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi kau tidak konsentrasi. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi kau main-main. Kenapa main-main? Itu juga sholat, bajumu kau pakai mandi. Itu juga kau pakai tidur. Itu kau pakai main futsal. Kau pakai pergi pasar. Kau pakai mencuci. Kau pakai lagi sujud kepada Allah, padahal banyak bajumu. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Saya bilang boleh, tapi coba kalau kau menghadap sama Kapolres tidak pakai. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya boleh tapi tidak beradab namanya. Ibu Bupati pasti jengkel, kurang ajar betul ini. Maka ayo, kalau Anda masih susah-susah hidup, koreksi sholatnya. Koreksi sholat. Itulah pentingnya berjamaah. Kalau kita berjamaah insya Allah lebih khusyuk. Kalau salah imam yang tanggung, salah imam, makmum yang tanggung, salah imam, salah makmum, sab dan jamaahnya dinilai Allah. Maka datang kau berjamaah. Alhamdulillah di masjid ini senit panjang lepak, di Bima ini ramai sholat jamaah, terutama kalau subuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh Pak, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya, ayo, semua kebaikan yang kau lakukan tidak ada nilainya ketika kau tidak sholat. Kenapa sholat penting? Karena sholat adalah puncak pengabdian kepada Allah. Artinya apa Ustaz? Tidak boleh ada kegiatan lain ketika kau sholat kecuali hanya menyembah Allah. Puasa, boleh ada kegiatan lain. Sambil nunggu buka puasa kita menyanyi-nyanyi, boleh. Sambil jual-jual kue, boleh. Pergi haji, boleh. Sambil dagang, bawa rokok. Dagang. Ada perokok di sini. Saya doakan kalian yang merokok berhenti merokok. Kau benci Yahudi tapi kau beli rokoknya. Ayo. Kalau sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Tawaf boleh sambil menyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, boleh. Sah sholat hajimu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu berno, ini dek zakatku. Boleh, sah.
Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Tidak boleh. Kenapa? Kau lagi beribadah hanya kepada Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mau lagi masih mau dengar ceramahnya Pak Ustadz? Caranya gampang. Ada versi panjang, ada versi pendek. Kalau versi panjang, buka YouTube, tulis Das Atlatif, keluarlah ceramah saya. Silakan. Kiat sukses mencari jodoh ada. Mendidik anak ada, kewajiban suami ada, kewajiban istri, semua sudah dibahas. Termasuk wawasan kebangsaan ada semua di situ. Termasuk yang terakhir, saya ceramah di depan Pak Presiden. Saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga kelak ketika penghuni surga masuk surga, tiba-tiba pintu surga macet, rusak kuncinya. Malaikat, sudah mau masuk ini orang rusak kunci. Dia bilang, malaikat, ada yang bisa perbaiki? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Dia bilang, saya bisa perbaiki malaikat, cuma ada biaya kerja 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua, George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari dia, saya minta 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya penelitian, riset, supaya tidak terulang kerusakannya. 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh iya, maju orang ketiga, namanya broker, orang Indonesia. Saya bisa, kecil ini 2, saya bisa lebih baik dari kerjanya ini, cuma lebih mahal. Berapa aku minta? 15 juta. Kaget malaikat, itu apa 15 juta? Jadi dekati malaikat, malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Sudah ditenda, kok gila ini negaramu, kas masuk neraka. Nah, itu caranya nonton, buka YouTube. Sudah itu pencet, sudah aku pencet Ustaz, tidak mau tak putar. Aku yakin berarti tidak ada kuotamu. Itu versi panjang, ada ceramah saya 10 jam berturut-turut, tidak pernah berhenti. Ada versi pendek, 1 menit, 2 menit, paling lama 3 menit. Gimana caranya? Buka Instagram. Yang pegang HP silahkan, mau kau pegang sekarang HPmu. Follow saya di Instagram. Namanya Das Atlatif 1212. Das Atlatif 1212. Banyak itu Das Atlatif, pakai fotoku, pakai namaku, tapi bukan saya itu. Kalau saya yang centang biru. Das Atlatif. Ya. Hari ini kalau saya tidak salah, saya bahas tentang ceramah saya 1 menit tentang doa. Tuh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Terima kasih kepada panitia, meskipun sampai di sini perjalanan yang sangat melelahkan. Saya jam 5 pagi sudah tinggalkan rumah. Padahal sebelumnya kasihan, saya juga cuma 8 jam di rumah. Jam 5 sudah pergi, sampai di sini setengah 5. 1 hari perjalanan, jauhnya ini kampung. Jauh kalau dari Sulawesi, dekat kalau dari Lombok. Jauh itu tergantung dari mana kau start. Nah, besok pulang pagi-pagi, pergi lagi transit ke Lombok, transit ke Surabaya, jam 6 baru sampai Makassar. Tapi karena saya cinta kepada taklim dan masyarakat Bima, saya datang di sini. Alhamdulillah. Dan begitu saya terima surat, saya tahu orang Bima suka warna kuning. Maka saya pakai motif kuning. Ibu Bupati juga warna kuning. Mbak, ngerti maksudnya tuh? Nah, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Ya, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita mohon keikhlasan. Saya bisa ceramah begini bukan karena saya jago, tapi karena bapak saya mendidik saya. Sebagai rasa terima kasih tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu kepada bapak saya mohon keikhlasannya mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau yang telah menjadi arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syafo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami larut dalam maksiat dan dosa, terutama bimbing dan tuntun kami dalam melaksanakan sholat dengan sebaik-baik sholat. Lalu berikan kami kemampuan untuk mampu mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah kepada pemimpin kami, pada bupati kami, wakil bupati kami, kapolres kami, dandim kami, dan seluruh aparat pejabat-pejabat kami. Tunjukkan kepada mereka hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka memerangi kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan langkah-langkah kami datang ke tempat ini sebagai amal kebaikan di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.